Hei hei hei, Piala Dunia tahun 2022 di Qatar sudah dimulai. Di sini pasti teman-teman pecinta sepak bola berantusias mendukung beberapa skuad negara yang memiliki pemain terbaik. Tetapi Mimin tidak akan membahas itu. Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Pele Brought Up Legend. Film ini rilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Jeff dan Jim Ballis. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman agar menonton film yang terlebih dahulu, karena ini konten spoiler. Dan jangan lupa terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan kisah seorang anak laki-laki yang bernama Dico yang tinggal di kawasan kumuh di Brazil. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sementara ayahnya mantan pemain sepak bola skuad negara Brazil. Namun ia pensiun dikarenakan cedera lutut yang parah, yang membuat ia sekarang bekerja sebagai petugas cleaning service. Saat pertama kali Piala Dunia diadakan pada tahun 1950, Brazil memasuki babak final melawan Uruguay. Warga pun sangat antusias mendukung negaranya bertanding dengan cara mendengarkan siaran radio. Dico dan teman-temannya pun ikut mendengar siaran radio tersebut. Namun Brazil mengalami kekalahan dengan skor 2-1. Saat itulah warga yang mendengarkan kekalahan itu sangat bersedih, dan Dico melihat ayahnya bersedih sampai menangis karena tim kesayangannya gagal menjadi juara dunia. Dico kemudian berjanji pada ayahnya bahwa ia akan menjadi pesepak bola profesional. Tak hanya itu, Dico juga mengatakan dirinya akan membuat Brazil menjadi Piala Dunia di masa depan. Namun si ayah mengatakan kepada Dico agar ia belajar dan menjadi anak yang baik. Suatu hari Dico membantu ibunya bekerja di rumah orang kaya. Anak majikan yang bernama Jose rupanya suka bermain sepak bola dan menarik perhatian Dico. Saat itulah Dico berkata bahwa ia ingin menjadi pesepak bola dan mengidolakan seorang pemain yang bernama Bill. Dico salah ucap dan mengatakan Pele. Gara-gara hal ini Dico diejek dan selalu dipanggil sebutan Pele. Sementara itu, Dico mengetahui bahwa sebentar lagi ada turnamen sepak bola. Ia pun mengumpulkan teman-temannya dan mendaftarkan timnya ke turnamen tersebut. Meskipun harus bertanding tidak memakai sepatu, tim Dico berkali-kali memenangkan pertandingan hingga lolos ke babak akhir. Di sisi lain, tim Jose memenangkan pertandingan dan mereka bertemu dengan tim Dico di final. Di sini Jose mengejek tim Dico dengan sebutan orang yang tidak memakai sepatu. Mereka pun ditertawai oleh penonton. Mereka pun ingin membeli sepatu, dan salah satu teman Dico memiliki ide, dan ternyata ide itu adalah mencuri beberapa karung kacang. Dan akhirnya mereka pun mencuri kacang itu sampai mereka dikejar oleh pemiliknya. Akhirnya mereka menjual kacang tersebut kepada warga. Hari pertandingan pun dimulai. Tim Dico melawan tim Jose. Di sini ayahnya pun menonton ia. Lalu salah satu temannya memberikan sepatu bekas kepada timnya. Sepatu itu kebesaran dan tidak pas dipakai mereka. Akhirnya mereka pun bertanding. Sayangnya tim Dico dibantai oleh tim Jose dengan skor 6-0. Dico pun memikirkan sesuatu dan akhirnya ia melepas sepatunya, dikarenakan ia tidak nyaman memakai sepatu tersebut. Di sini Dico membayangkan ia sedang bermain sepak bola di lingkungan kampungnya. Dengan skill alaminya, lalu ia bisa menyamakan skor dengan kedudukan 6-5. Namun sayangnya waktu sudah habis dan pertandingan pun dimenangkan oleh tim Jose. Namun penonton pun tampak kagum dan mengelulukan nama Pele, nama yang di awal dijadikan ejekan untuk Dico. Disinilah Dico dilirik oleh sebuah klub yang bernama The Santos. Di sisi lain, saat Dico dan teman-temannya sudah selesai dengan pertandingan, mereka melihat pemilik kacang yang kemarin mereka curi. Lalu Dico dan teman-temannya dikejar lagi dengan pemilik kacang tersebut, yang membuat mereka ketakutan. Lalu di saat mereka sedang lari, salah satu teman Dico tersandung dan kakinya terkilir, yang membuat ia tidak bisa jalan. Lalu mereka bersembunyi di lubang seperti gua di pinggir sungai. Mereka pun tidak ketahuan. Lalu teman Dico berbicara agar ia meninggalkannya dikarenakan ia tidak bisa jalan. Lalu gua itu pun longsor dan menimbun temannya. Akhirnya ia pun meninggal tertimbun longsoran tanah.
Di sini Diko merasakan kesedihan dikarenakan teman dekat ia meninggal dunia. Lalu ia berkata kepada ibunya, "Apakah aku membunuhnya?" sambil menangis. Lalu Diko dipeluk ibunya. Keesokan harinya, Diko membantu ayahnya bekerja membersihkan toilet. Di sini Diko sangat berbeda. Dia masih terpukul akibat peristiwa meninggal temannya. Ayahnya pun menghibur Diko di saat istirahat dengan cara bermain sepak bola dengan menggunakan buah mangga. Dan ayah pun mengeluarkan skillnya. Diko masih sangat bersedih dan tidak tertarik. Lalu beberapa kali sang ayah menghiburnya. Akhirnya Diko mau bermain. Lalu mereka berdua setiap istirahat berlatih skill. Diko pun bertumbuh dewasa dengan umur 16 tahun. Ia dan sang ayah masih berlatih dengan buah mangga. Dan sang ayah pun menyuruh Diko mencoba tendangan salto dengan membidik buah mangga yang tinggi. Namun usahanya gagal, tetapi sang ayah tetap memberi semangat kepada Diko. Saat mereka pulang ke rumah, Diko dan sang ayah bertemu dengan pemilik klub The Santos, Tuan Brito. Ia ingin Diko bermain di klubnya, lalu Diko dan keluarganya setuju dengan tawaran tersebut. Akhirnya Diko dijemput untuk menuju Santos. Pertama kali Diko berlatih, ia mengeluarkan skill alaminya, lalu pelatih pun marah dengan menyebut itu teknik monyet. Lalu Diko pun masuk ke tim junior Santos. Lalu Diko berlatih yang diajarkan oleh pelatihnya. Sampai malam pun ia tetap berlatih. Di saat pertandingan, Diko mengambil tendangan penalti. Ia terlihat tidak yakin. Dan benar saja, bola tersebut tidak masuk ke gawang. Di saat Diko ingin tidur, ia merasa sangat bersedih dikarenakan ia tidak bisa menemukan jati dirinya. Akhirnya Diko pergi dari sekolahan sepak bola tersebut. Di saat Diko sedang menunggu kereta, Diko didatangi oleh Tuan Brito. Diko pun menceritakan kegalauannya karena ia dimarahi pelatihnya akibat permain tekniknya sangat primitif. Lalu Tuan Brito menceritakan sejarah sepak bola Brazil. Tuan Brito berkata teknik yang dimainkan oleh Diko itu adalah teknik ginga. Teknik itu khas Brazil. Namun sang pelatih tidak tertarik dengan teknik itu yang membuat Diko kehilangan kepercayaan dirinya. Tuan Brito memberikan dua opsi. Yang pertama, memberikan semangat kepada Diko agar ia bisa menemukan jati dirinya, atau ia ingin pulang ke kampungnya. Dan akhirnya Diko memilih tidak pulang dan kembali ke akademi sepak bola. Pertandingan pun dimulai. Di situ tim junior Santos ketinggalan 3-0. Diko pun sangat kebingungan dengan permainan yang diinstruksikan oleh pelatihnya. Diko terjatuh. Di situ ia mengingat kembali ia sedang berlatih bersama ayahnya. Ia pun bangkit dan menggunakan skill ginga yang diajarkan oleh ayahnya. Akhirnya ia mencetak gol dengan tendangan salto. Diko pun dipanggil oleh pelatihnya. Diko pikir ia akan dimarahi, tetapi pelatih tersebut menyuruh kembali melakukan skill itu. Diko pun sangat senang dan tambah semangat. Dan tim junior Santos memenangkan pertandingan. Diko mencetak 4 gol di debut pertamanya. Diko pun masuk ke tim Pro Santos dengan usia yang paling termuda. Diko pun menemukan jati dirinya dengan teknik ginga yang membuat percaya diri. Di sisi lain, ibu Diko kaget dikarenakan ada paket yang sampai di rumahnya. Ternyata itu adalah paket yang dibelikan oleh Diko. Dan Diko juga pulang ke rumahnya yang membuat keluarganya sangat bahagia. Diko pun membelikan ayahnya radio. Diko bersama ayah dan adiknya mendengarkan radio. Mereka mendengarkan 22 pemain terbaik Pro Santos untuk mewakili Brazil di Piala Dunia tahun 1958. Dan ternyata nama Diko terpilih untuk mewakili tim Brazil. Dan usia Diko paling termuda yang terpilih. Diko pun berlatih di tim kesebelasan Brazil. Di sini ia menemukan teman baru dan ternyata Diko juga satu tim dengan Jose yang membulinya pada saat Diko kecil. Jose pun masih bersikap sombong. Di saat itu pelatih baru Diko, ia tidak setuju dengan teknik yang dimainkan Diko. Diko pun merasakan kebingungan lagi dengan teknik yang diajarkan pelatih tersebut. Di saat Diko berlatih, ia dihadang dan menyebabkan ia cedera lutut, sedangkan tim Brazil tidak lama lagi akan bertanding. Diko pun merasakan putus asa dan menelpon ayahnya dan menceritakan kepada ibunya ia cedera lutut. Ibunya pun sangat bersedih. Diko pun dirawat oleh dokter yang membuat ia hampir sembuh, tetapi Diko masih merasakan sakit cedera lututnya.
pertandingan pun digelar. Brazil akan melawan Uni Soviet. Di sini Deco dipaksa bertanding. Ia masih merasakan sakit di lututnya, yang membuat ia kebingungan saat bermain. Dan akhirnya Brazil memenangkan pertandingan dan memasuki babak semifinal. Pertandingan selanjutnya Brazil bertemu dengan Prancis. Di sini Deco pun belum sempurna dengan permainannya. Ia masih kebingungan dengan teknik yang diajarkan oleh pelatihnya. Brazil pun ketinggalan skor. Di waktu istirahat, Deco menemui Jose dan ternyata Jose mengalami cedera. Deco berkata ia tidak bisa bermain seperti Jose dan Jose pun berkata ia meminta kepada Deco agar bermain dengan teknik Ginga. Jose di sini sangat bersikap baik kepada Deco dan memberikan semangat kepadanya. Babak kedua pun dimulai. Akhirnya Deco mengeluarkan teknik Gingganya dan akhirnya Deco mencetak gol dan kembali menemukan kepercayaan dirinya. Brazil pun memenangkan pertandingan dan akan bertemu Swedia di final. Di sisi lain, pelatih sedang memberikan instruksi kepada tim. Tim Brazil pun terus berlatih. Hari pertemuan tim pun datang. Pelatih Swedia meremehkan pelatih Brazil, yang membuat pelatih Brazil kesal dan lalu pelatih Brazil meninggalkan pertemuan itu. Lalu Deco menelpon ayahnya dan menceritakan keluh kesahnya. Lalu sang ayah memberikan semangat kepada Deco. Sang ayah menyebutkan lagi nama Pele kepada Deco, yang membuat Deco percaya diri dengan panggilan itu. Di saat sarapan, Deco ingin menghibur teman satu timnya dengan bermain teknik Ginga. Namun teman setimnya tidak tertarik. Namun Jose berbicara dengan mengajak satu timnya untuk mengikuti teknik yang dimainkan Deco. Akhirnya pun mereka sangat senang dan memainkan teknik tersebut. Pada ruang ganti, pelatih menyadari bahwa teknik Ginga itu adalah ciri khas pemain sepak bola Brazil. Dan akhirnya pelatih setuju dan menyuruh tim bermain dengan teknik itu, yang membuat satu tim merasa gembira dan semangat. Dan di sini nama Pele akhirnya sangat melekat di diri Deco dan akhirnya warga Brazil menyebut dia dengan panggilan Pele. Pertandingan final pun dimulai. Brazil bertemu dengan Swedia. Tim Brazil pun sangat merasakan tekanan dan akhirnya ketinggalan satu gol. Penonton sudah mulai kecewa dikarenakan mengingat kejadian di tahun 1950. Namun itu tidak terjadi. Tim Brazil menyamai kedudukan skor. Pele berserta timnya kembali menemukan kepercayaan diri dan akhirnya Brazil memenangkan pertandingan dengan ditutup gol oleh seorang Pele sang legendaris. Di saat pertandingan berakhir, Pele pun pingsan dan bangkit kembali. Ia merasakan seperti bermimpi memenangkan Piala Dunia. Warga Brazil pun merayakan kemenangan perdananya dengan sangat gembira. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat dipetik dari alur cerita film ini adalah teruslah berusaha dan selalu kejar mimpimu. Pele seorang anak yang hidup dari keluarga yang tidak mampu, tetapi ia memiliki tekad yang besar untuk menjadi seorang pemain sepak bola yang profesional. Dan ia sekarang sudah menjadi legendaris dan akan terus diingat dalam sejarah.